Disebutkan orang mati diazab selama 7 hari. Dianjurkan bersedekah untuk mayat. Kalau ada orang yang bertanya, apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa? Itu 7 hari itu diuji. 7 hari pertama dia dikubur itu diuji. Kalau dia berdosa, disiksa. Kalau dia tidak, dia diuji. Macam orientasi mahasiswa baru. Jadi mereka dikubur itu ada juga orientasi. Maka selama proses orientasi itu dianjurkan keluarganya bersedekah makanan. Itu siapa yang meriwayatkan? Imam Atha. Imam Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Salaf. Jadi bersedekah 7 hari 7 malam, berkirim doa 7 hari 7 malam, itu adalah amalan salaf. Bapak Ibu hadirin hadirat, selama 7 hari 7 malam nih kami di rumah ini bersedekah makanan. Dan kalian jangan khawatir, ini bukan harta warisan almarhum, ini memang harta saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini anaknya yang paling kaya? Kalian sampaikan gitu, supaya orang tuanya takut makan. Saya tidak mau makan nasi kotak ini. Kenapa Pak? Saya mau pulang aja. Dia tidak marah, memang gitu bunyi cakap dia. Sedekah makanan, sedekah air minum. Mau buat, tak mau, jangan salahkan orang. Bagaimana kita menjawabnya Pak Ustadz? Diuji belum tentu diazab. Maka saat diuji itu dianjurkanlah. Ustadz, saya mau sedekah makanan nanti di rumah, tolong Ustadz datang ke rumah ya. Apa acaranya nih Bu? Anak saya mau ujian sidang skripsi di Jakarta, biar dimudahkan Allah, biar lembut hati penguji itu, jadi saya sedekah makanan di rumah. Paham? Nyambung? Baru masuk subuh. Apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren? Yang pertama, tega. Itu amalannya. Tega berpisah sama anak. Tega tidur kasurnya tipis. Tega anak makan ikan asin. Kalau tak tega, letakkanlah anak celah ketiak. Jadi hantu anak. Ponakan saya, anak adik saya tak boleh di rumah, asal tamat SD pondok. Masuk pondok. Asal libur duduk 4 mata sama saya. Tahan kau di pondok. Tahan. Apa yang tak menyenangkan di situ? Alhamdulillah semua menyenangkan. Ada kawan membuli kau? Tak ada. Saya bawa ke dekat pokok pisang. Kalau ada membuli kau, gini kan biji matanya. Dan kau diam. Kalau besar badannya, saya sipakkan batang pisang. Gini kan tolornya. Kalau tak sanggup kau, kalau kau dikeroyoknya ramai, bawa aku datang. Ayah dia kita pijak batang leher. Bangkitkan semangat dia. Jangan anak di pondok maafkan semua ya, matilah dia. Menasehati dia, jangan depan ayahnya, depan emaknya, depan orang banyak. Kau nanti di sana bagus-bagus belajar. Tak gitu kalau saya. Duduk berdua semuanya. Bawa dia jalan begitu. Kau rajin-rajin kau belajar. Aku dulu 4 tahun aku di Mesir tak balik-balik, kirim nenek. Kau baru 6 bulan. Nah, gitu. Nah, orang sekarang cakap depan orang banyak. Tak bisa ngomong orang banyak, mesti berdua. Baik laki-laki maupun perempuan. Ponakan perempuan. Kau bagus kau di pondok, berjilbab panjang kau di situ, ngapal Quran kau di situ, belajar kau di situ. Kau di rumah aku tak sanggup mengawal kamu. Nanti kalau sudah selesai kau pondok, kau kuliah, udah kuat kau nanti jadi orang, begitu pula lah kau buat ke anak-anak kau nanti. Itu nanti kan akan menjadi orang tua, akan punya anak. Tega. Setelah itu doakan dia tiap malam, minta kepada Allah Ta'ala. Sujud terakhir itu mengadulah pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pondok mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini posting fotonya, rindunya. Di komen sama kawan, anak saya di rumah aja, menjemput anak balik. Apa amalan seorang anak yang ingin orang tua taat beribadah, menjaga sholat 5 waktu? Kirimkan video-video saya, video Buya Yahya, video Ustadz Das'ad, video Ustadz Yahya Waloni ke nomor dia. Kalau takut tersinggung, pakai nomor orang lain. Karena kalau antum bercakap sakit hati dia.
sembahyang lah ya, masuk neraka nanti. Walaupun antum sarjana, walaupun antum kuliah, walaupun antum dosen, tapi di mata orang tua itu antum tetaplah anak kecil yang sedang lucu-lucu. Walaupun antum sudah berbini, sudah punya anak, balik ke kampung, di mata dia antum adalah anak umur 2 tahun yang sedang lucu. Maka waktu antum bercakap kasar, sakit aja dia. Jadi pandai-pandai lah antum cakap sendiri, pakai lisan orang, lidah orang, panggil nenek mama. Siapa orang dihormatinya? Ada ulama, ada nenek mama cerdik pandai, suruh orang tu cakap ke dia. Nenek mama pun tak sembahyang juga, Ustaz. Cari yang sembahyang. Apa hukumnya makan berdiri sambil berjalan bagi orang yang sudah balik? Waktu saya mencicip buah tin di rumah Ustaz Kiai Haji Husnul Amal, di depan rumahnya ada buah tin di Bekasi. Saya ambil buah tin itu, karena tak ada kursi, makan saya berdiri. Di upload, di komen orang, makan berdiri, makan berdiri, makan berdiri. Saya tuliskan hadis tentang salaf makan berdiri. Ada riwayat salaf makan berdiri. Makan berdiri itu tidak haram, tapi tidak beradab. Saya kalau ada kursi, ada tempat duduk, duduk saya. Karena tak ada tempat duduk, makan berdiri. Itu pun pengecualian. Tapi alhamdulillah sempat kita menjelaskan. Yang terlanjur mengejek karena dia berarti dia tidak klarifikasi. Intinya makan berdiri itu kurang adab. Yang bagusnya duduk. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Tuh, habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit. Menggumpal air kencing jadi batu. Menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak. Tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri, antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk. Duduk. Jangan antum berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri, kan tak terperci airnya Pak Ustadz, karena masuk ke lubang tuh. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut tuh. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Minta tolong jongkok. Jongkok. Sini nampak. Kaki ini menekan perut, kakinya lurus ke bawah. Kaki ini naik ke atas. Yang ini lurus ke bawah. Tapi tidak kena lantai, tak sampai ke bawah. Nampak? Ngadep ke saya biar nampak. Ini menekan lambung, menekan air dalam. Ya, habis itu balik. Yang itu ke sana. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran itu dah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendehem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah toha, bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjaannya bawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Sarungnya suci, bersih. Saya ingin bertanya tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tazkiyatun nafs.
Qad aflah wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan jalan fujur, jalan jelek, jalan tak baik, wa taqwaha, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Zakka yuzakki, masdarnya tazkiyah. Zakka yuzakki, tazkiyah. Itulah asal dari tazkiyatun nafs. Karena ulama yang fokus tentang tazkiyatun nafs ini ulama tasawuf, maka disebut dengan kajian tasawuf. Jangan ngaji-ngaji tasawuf. Jadi ngaji apa kita, Pak? Tazkiyatun nafs. Itu juga lah isinya, itu bodoh. Imam Al-Ghazali mendefinisikan al-nafs, al-aql, al-qalb, ar-ruh sebagai latifah rabbaniyah. Apa maknanya, Pak Ustaz? Latifah dari kata lembut, sesuatu yang lembut, yang halus, yang tak bisa ditengok. Ini bukan latifah, ini nampak. Sesuatu yang lembut. Rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pancaran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia makhluk. Disebut dia nafs. Kenapa disebut nafs? Karena dialah hakikat diri. Nafs artinya diri. I want to explain about myself to you. Bahasa Arabnya, uridu an a'rifa nafsi, diri saya. Diri, hakikat diri, maka disebut dengan nafs. Kenapa dia disebut dengan akal? Akal. Karena dialah alat yang dipakai untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Qalb, qallaba yuqallibu. Pagi benci, petang sayang. Pagi marah, petang suka. Kenapa dia disebut dengan roh? Karena waktu masuknya ke badan dan keluarnya berembus. Masuknya ditiupkan, keluarnya bertiup. Orang mati itu waktu tarikan napas berembus. Napas kita ini dua, sekali tarik, sekali hembus. Ada masanya nanti waktu tembus tak menarik lagi dia. Habis hembus tuh antum sekarang belum bisa menangkap yang saya cakapkan itu. Karena umur masih 20, 30. Nanti setelah 40, hampir 50, cobalah kalian main bola. Ada kalanya napas tuh udah berembus, tak bisa ditarik lagi. Nah, itulah yang mati pas sedang main bola. Waktu naik kami ke Jabal Nur, pas umroh, naik. Saya tanya lagi sebaya-sebaya, gimana rasanya? Macam sejengkal mau, tak sampai ke situ. Pendek napas itu terasa. Maka banyak orang meninggal sedang treadmill, sedang maraton, sedang main bola. Jangan gara-gara ini antum tak olahraga. Jadi kita jogging pagi ini tak usah mati nanti. Disebut dia latifah karena dia sesuatu yang halus. Disebut dia rabbaniyah karena dia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam teori filsafat disebut dengan emanasi. Emanasi artinya pancaran dari Tuhan masuk ke dalam badan dirinya. Tapi jangan antum mengaku Tuhan. Saya ini adalah pancaran dari Tuhan. Tuhan itu memancar lalu masuk ke badan saya, maka saya pun Tuhan. Nah, itulah akal pokok pangkal orang yang tak bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, akhirnya tak sembahyang. Gara-gara mengkaji itu. Siapa itu kenapa tak sembahyang? Karena dia adalah pancaran Tuhan. Kalau pancaran Tuhan berarti Tuhan. Tuhan tak mungkin menyembah Tuhan. Nah, ini sesat ini. Gara-gara inilah maka sebagian orang mengharamkan ngaji filsafat. Menganggap pancaran Tuhan. Serba Tuhan. Alam ini berasal dari Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Kulihat pokok kayu, aku melihat Tuhan. Mabuk Tuhan. Sampai akhirnya mengaku diri Tuhan dan tak mau sembahyang. Datang ke UIN. Mau berjumpa sama Ustaz Somad. Mau berdebat. Ustaz, itu ada orang mau jumpa Ustaz. Dia mengatakan diri dia Tuhan. Tak usah jumpa aku, kapak kepalanya nanti. Cari Ustaz-Ustaz filsafat yang mau berdebat sama dia, yang tak pakai ayat, tak pakai hadis.
Jumpalah sama dosen filsafat Usuluddin, namanya Dr. Iskandar Arnell dari McGill, Kanada. Minta satu tuang. Setelah keluar baru saya tanya, Ustaz Iskandar, kece, Tuhan itu serius, Ustaz. Saya tanya ke Ustaz Iskandar, jadi Bapak ngaku Tuhan? Iya, saya Tuhan. Kenapa Bapak ngaku Tuhan? Karena saya pancaran dari Tuhan. Kalau keluar dari Tuhan, berarti Tuhan. Oh. Jadi yang keluar dari Tuhan, Tuhan. Iya. Berarti yang keluar dari Bapak pun adalah Tuhan. Iya. Bapak berak bagi tadi. Iya, berak Bapak Tuhan. Diam. Bongak. Tak bisa dibedakan mana khalik, mana makhluk. Iya karena abudu. Iya kan. Itulah perlunya mengkaji sifat 20. Kita ini hawadis baharu, sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Roh itu diciptakan Allah, bukan bagian tubuh Allah yang berbelah. Memang Tuhan amubah. Ketika khutbah Jumat, khatib membaca doa. Apakah khatib mengangkat tangan? Khatib yang mengangkat tangan berdasarkan hadis Nabi mengangkat. Arisna, arisna, arisna. Sahabat Nabi yang di bawah menengok sampai kami nampak bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi jubah Nabi itu lengannya besar. Pernah tuh menengok jubah yang lengannya besar? Waktu diangkat ke atas, 4 telinga. Nabi itu saking putihnya, ketiaknya pun putih. Orang sekarang muka putih, leher hitam. Rupanya salah skincare. Nabi itu ketiaknya putih, saking putihnya Nabi itu. Orang yang tidak mau mengangkat tangan waktu khutbah, kata dia hadis itu hanya khusus untuk istisqa. Di luar istisqa tidak. Jelas? Yang tak mau mengangkat, kata dia hadis itu khusus istisqa. Di luar istisqa tak. Yang mengangkat berdalil dengan hadis itu. Apakah jamaah mengaminkan dengan suara keras? Ikhtilaf. Sebagian dengan suara keras, sebagian dengan sir. Jadi kalau ada di sebelah mengaminkan dengan suara keras, pendapat ulama. Sebagian tidak mengaminkan sir, pendapat ulama. Yang tak pendapat ulama mana? Yang tidur. Itu tak ada pendapat dia sendiri. Satu tak ada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Amin, kata dia. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai beras, pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai duit, pendapat ulama. Jangan bid'ahkan yang duit. Karena pakai beras juga bid'ah. Mana pernah Nabi bayar zakat pakai beras? Tidak pernah Nabi makan nasi. Sekalipun Nabi tak pernah pakai nasi. Nasi itu datang dari Asia Tenggara. Setelah muncul kapal laut, pergi orang ke sana membawa beras, barulah makan nasi. Nabi makanannya gandum, kurma, susu kambing yang dijemur dikeringkan, mentega, sama anggur kecil yang dijemur kering, zabib namanya. Kita menyebutnya kismis. Itu makanan pokok orang. Mana ada dia makan nasi? Nabi tak makan nasi, Nabi tak makan gula. Minumannya susu, madu. Nabi tak minum kopi, Nabi tak minum teh. Makanya dia sehat. Mana pernah antum jumpa hadis Nabi meninggal kena diabetes? Ada. Nabi tidak menyampaikan tausiah karena jantung koroner, enggak ada. Sehat makanannya. Hiduplah hidup cara Nabi. Mohon penjelasan tentang hukum menerima DP apabila orangnya tak jadi membeli. Apakah boleh DP-nya hangus dan dijadikan nafkah untuk anak istri? Ada masa khiyar. Khiyar menentukan jadi atau tak jadi. Kalau tak jadi, maka dibalikkan. Batal akad jual beli. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Jangan sampai kita masuk ke dalam syubhat. Famanittaqas syubhat,
Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi, li dinihi wa irdihi. Dia menjaga dirinya, menjaga agamanya. Jangan kotori diri dengan duit haram. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang abu-abu, dari yang tak jelas, dari yang meragukan, Allah ganti lebih baik, lebih banyak daripada itu. Percaya tak percaya, saya percaya. Kenapa Ustaz percaya? Pokoknya percaya aja. Nanti antum setelah antum mengamalkannya, insya Allah antum merasakannya, antum lebih percaya. Ajaran agama ini bukan teori, tapi untuk diamalkan. Setelah diamalkan baru merasakan. Setelah merasakan baru mencintai. Setelah mencintai baru memperjuangkan. Kalau kamu tidak memperjuangkan berarti tidak mencintai. Kau tak jadi sama dia. Yang dulu kau bantu pendaftarannya. Cinta tak mesti memiliki. Berarti kau tak mencintai karena tak kau perjuangkan. Kalau kau perjuangkan, kalau kau cintai, sampai tetes darah penghabisan Pak Ustaz. Walaupun saingan saya itu pakai mobil, saya pakai motor Kap 70 nih. Tapi semangat biker subuhan ini Pak Ustaz. Itu berawal dari mengamalkan. Sudah mengamalkan, merasakan. Setelah merasakan, mencintai. Antum merasakan bersedekah, antum merasakan nikmatnya berbagi, antum merasakan nikmat, akhirnya nanti antum akan mencintai. Kalau antum sudah mencintai agama ini, antum akan memperjuangkannya, dan antum ingin orang lain merasakan perasaan yang sama. Itulah beragama, bukan sekedar ngaji. Amalkan semuanya, tentang sholat malam, tentang baca Quran, tentang bersedekah, tentang berukhuwah. Kan tak masuk akal. Panggillah pakar-pakar psikologi, psikiater, psikolog, pakar-pakar motivator. Apakah masuk akal anak muda datang dari Rumbai sana, datang dari entah mana-mana sana, datang ke Rimbo Panjang ini hanya untuk mengkaji Riyadhus Shalihin? Tak logis itu, tak masuk akal. Minyaknya habis, dingin, dikejar begal. Bukan ada anak gadis yang ikut pengajian, oma-oma semua. Bukan ada dijanjikan sarapan pagi, sayur ada, mentah pula. Itu pun tak cukup, tak tidak. Datang kemari, bukan mewah masjidnya, atapnya pun begini. Mau datang kemari subuh-subuh, melawan kantuk, melawan tidur. Itu artinya apa? Dia mulai mengamalkan. Kalau sudah dia merasakan sakit-sakitnya belajar ini, lama-lama dia mencintai karena udah dia perjuangkan. Setelah itu dia akan memperjuangkannya. Habis itu nanti dia menceritakannya, dan dia ingin orang lain merasakan yang dia rasakan. Mudah-mudahan adik-adik istiqomah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.